مرحبا أهلا النوادي. Bahkan di dalam firman Allah abadikan beliau dengan Nabi Muhammad di dalam Goa Thur. Itu maqam yang sangat tinggi, yang dimana ketika Nabi hijrah yang menemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai Nabi ke kota Makkah, sampai di dalam goa turun ayat yang menyatakan thaniyafnain, ada dua orang, idhuma fil ghor, kedua-duanya ada di dalam goa, yaitu goa Thur. Yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kami. Ini ayat para ahli tafsir menyatakan diturunkan di dalam Goa Thur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Bahkan di dalam kitab At-Ta'arruf karya Imam Al-Kalabadhi, Nabi nyatakan di dalam sebuah hadis, Abu Bakar wa Umar sayda kuhuli ahlil jannah. Abu Bakar dan Umar dua pemimpin orang-orang dewasa di dalam surga. Al-kuhul usia 30 tahun sampai 50, namanya kuhul. Jadi pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Gelar yang beliau miliki As-Siddiq. As-Siddiq diambil dari kata sidqun, membenarkan, jujur. Diceritakan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim yang lahir pada tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dan disohhikan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Zahabi kesohihan hadis ini, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Diceritakan awal mula beliau diberikan gelar As-Siddiq itu terjadi di saat peristiwa Isra-nya Nabi, Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang singkat dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Kalau zaman sekarang dari Saudi Arabia menuju ke Palestina dalam waktu yang sangat singkat, sehingga Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyatakan di dalam Maulid Ad-Dibai, "Tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh." Nabi pergi dari Makkah sampai ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian perjalanan ke langit, Mi'raj. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab Maulidnya, Nabi kembali ke Makkah dari arsy-Nya Allah, Allah kembalikan Nabi ke kota Makkah. Tempat tidurnya Nabi, kasurnya Nabi itu masih hangat, masih hangat. Artinya Nabi berbaring, kita kalau berbaring di atas kasur itu hangat. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kembali kasurnya masih hangat. Qabla ayyabrudal fars, sebelum kasurnya menjadi dingin, Nabi sudah kembali. Makanya digunakan nakiro, laila. Laila maknanya sebagian malam, bukan seluruh malam. Nakiro menunjukkan sebagian malam, sebagiannya sekian detik. Begitu cepat, begitu singkat. Nah, ini perjalanan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu, 1 bulan perjalanan. Nabi tempuh dalam waktu hanya sebagian malam. Pergi malam, sebelum subuh sudah sampai. Allah perintahkan Nabi Muhammad menyampaikan informasi ini. Dikumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi nyatakan bahwa tadi malam saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Makkah sampai ke Baitul Maqdis.
dan Allah kembalikan saya kembali ke kota Makkah. Sebagian orang yang keimanannya sudah Islam, namun keimanannya belum kuat, mereka murtad. Wah, ini sudah tidak benar. Orang-orang musyrik memperolok-olok Nabi. Oh, dia sudah gila. Bagaimana mungkin pergi dari Makkah ke Palestina dalam waktu yang sesingkat itu, sedangkan perjalanan dilakukan 1 bulan. Maka banyak keimanan orang-orang yang beriman yang masih lemah, mereka terguncang keimanannya. Bahkan sebagian di antara mereka keluar dari agama Islam. Datanglah sekelompok orang-orang Quraisy ingin memprovokasi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena mereka tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah sahabat dekatnya Rasul dan orang yang punya pengaruh di kota Makkah, termasuk juga saudagar yang kaya raya. Datanglah sekelompok kaum Quraisy mengatakan, wahai Abu Bakar, kau sudah dapat informasi tentang sahabatmu Muhammad. Dia mengatakan dia melakukan perjalanan dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kemudian dia kembali lagi ke kota Makkah. Waktu perjalanan hanya setengah malam. Engkau percaya itu? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Na'am. Fa inni la usaddiquhu ma huwa ab'adu min dzalik." Iya, saya percaya. Saya benarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Seandainya beliau sampaikan yang lebih hebat daripada itu, saya pasti membenarkannya. Saya membenarkan informasi dari langit, informasi dari Tuhan. Itu saya percaya. Apalagi dalam masalah yang seperti ini, maka saya lebih percaya lagi apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah saat itu diberikan gelar dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.